Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemimpin daerah yang mengatakan bahwasanya ia akan memasukkan siswa-siswa sekolah atau mungkin anak-anak remaja yang hobi ketagihan sama Mobile Legends ke dalam barak militer. Katanya biar bisa kembali lagi disiplin mereka. Ada juga beberapa waktu lalu di pemimpin suatu daerah yang lain justru mengatakan akan memasukkan Mobile Legends ke dalam salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, apa nih sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada permainan bernama Mobile Legends ini? Di konten kali ini kita akan menganalisis bagaimana di zaman sekarang Mobile Legends ini seperti sesuatu yang sudah tidak dapat dipisahkan untuk generasi zilenial, Gen Z, ataupun generasi Alpha. Termasuk mungkin untuk anak-anak cucu kita nanti. Oke, kita akan mendefinisikan dulu Mobile Legends ini ya, bahwasanya ini adalah sebuah game yang biasa dimainkan oleh anak-anak Gen Z, bahkan untuk anak-anak di bawahnya lagi, atau generasi Alpha, yang permainannya dilakukan di handphone. Biasanya, permainan ini disingkat dengan istilah ML, atau Mobile Legends gitu kan. Zaman kita dulu, ML itu artinya ya... Here I come. Oh, here I come. Oh. Tahu lah ya. Tapi sekarang kalau orang bilang ML itu jangan pikiran kita kemana-mana. Artinya itu adalah Mobile Legends artinya. Dan permainan ini cukup diakui begitu sangat berkembang di negara kita. Di Indonesia sendiri jumlah pemainnya itu mencapai 34 juta orang player. Di mana itu hampir separuh dari jumlah pemain di seluruh ASEAN yang jumlahnya adalah 7 juta. Kalau nggak salah, datanya ini, Indonesia ini adalah negara paling banyak jumlah pemain Mobile Legends-nya untuk anak-anak muda, anak-anak remaja. Mobile Legends ini awalnya hanyalah seperti permainan biasa. Namun, lambat laun, dari 2016 awal mula berdiri, kesini, dia lama-lama berkembang bukan lagi sebagai permainan, melainkan sebuah industri. Bahkan, Mobile Legends pun sering dimainkan di dalam olahraga-olahraga e-sport. Akhirnya, kalau namanya udah yang awalnya biasa-biasa aja jadi industri, nah ini pasti hubungannya sama perekonomian gitu. Dan nggak dipungkiri bahwasanya pendapatan dari Mobile Legends ini sendiri cukup tinggi ya teman-teman ya. Pendapatannya diukur dari tahun 2016 sampai sekarang, secara lifetime diukur sekitar 2 miliar US dollars gitu, atau sekitar 34 triliun rupiah. Itu angka yang luar biasa fantastis. Akhirnya karena itulah dia menjadi industri. Nah, karena jadi industri, maka dia udah sama nih seperti budaya-budaya lain atau tren-tren lain yang juga berkembang yang sama. Misalkan seperti sepak bola, seperti drama Korea, seperti industri film Netflix, industri junk food, dan beberapa hal-hal yang dulunya biasa aja, sekarang jadi industri. Artinya sekarang jadi pendapatannya gede. Dan dimarketkan sedemikian rupa, diorkestrasikan sedemikian rupa. Nah, kalau udah begini, biasanya sangat sulit tuh untuk melenyapkan yang namanya Mobile Legends. Sama seperti kita sekarang udah nggak bisa nih menghilangkan AI. Atau sama sekarang kita nggak bisa nih menghilangkan transportasi online. Karena itu sudah menjadi bagian part dari kehidupan kita di masa sekarang. Kamu nggak bisa gitu kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang pecinta drakor, kemudian kamu bilang, stop, sekarang kamu nggak boleh nonton drakor, gitu kan. Itu pasti orangnya akan kelimpungan, karena itu sudah menjadi part, itu menjadi industri, itu sudah menjadi bagian hidup mereka. Jadi nggak mungkin bisa di-stop. Sama seperti saya. Saya ini juga seorang pecinta anime. Dimana kalau misalkan tiba-tiba, di suatu hari, saya disuruh stop, nggak nonton anime lagi, itu pasti akan gelisah, akan jadi uring-uringan, akan jadi serba emosional gitu kan, karena memang itu sudah menjadi bagian daripada industri yang sekarang dikonsumsi banyak orang sekarang gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi pada Mobile Legends gitu kan. Jadi kalau nggak mungkin nih, kalau kita sebagai orang tua tiba-tiba stop, uninstall Mobile Legends kamu, nggak boleh main lagi sampai sekarang, tutup gitu kan. Itu nggak mungkin bisa gitu, karena Gen Z, anak-anak generasi Alpha, itu udah jadi bagian dari mereka bahwa main game secara seluler, dan itu adalah Mobile Legends, itu sudah menjadi bagian dari
ke budaya mereka. Itu sama seperti orang yang nonton anime, seperti orang-orang yang nonton drakor, seperti orang yang nonton bola, ataupun seperti industri junk food. Ya, itu sudah menjadi berkembang lah tren itu. Nah, karena sulit melenyapkan ini, maka jadi pertanyaan nih, gitu kan. Terus gimana, gitu. Ini sebenarnya adalah suatu paradigma industri konsumsi zaman sekarang yang punya sifat adiktif. Ini beda di zaman kita dulu, tahun 90-an, di mana yang namanya konsumsi itu terbatas gitu. Orang nonton TV itu ya udah yang disajikan di TV-nya itu apa gitu kan. Sekarang ini sifatnya adalah on demand. Kamu pengen apa, cari dapet. Kamu pengen hal ini, cari dapet gitu kan. Akhirnya hal-hal yang kayak gitu kan, itu menimbulkan adiksi bagi kita gitu. Orang nonton katakanlah kartun di tahun 90-an sama yang sekarang itu beda gitu. Tahun 90-an ya udah apa yang ada di TV ditampilkan. Ketika selesai tayangannya lain ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Sekarang kita bisa buka langsung dari HP, kita pilih film tertentu, K-pop tertentu gitu kan, drakor tertentu gitu, anime tertentu, dapat. Sama dengan game gitu kan. Dulu kita main PS ya, 2000 per jam gitu kan. PS-nya mati gitu kan, lampu blank, ya udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Kita pulang gitu, melakukan hal yang lain gitu. Tapi sekarang, ya sekarang di tangan kita gitu loh. Itu bisa dimainkan. Sebenarnya yang dikhawatirkan oleh pemimpin daerah yang mau membawa tukang ya, katanya tukang main Mobile Legends ini ke barak militer, itu sebenarnya yang ditakutkan adalah adiksinya sebenarnya. Poinnya di adiksinya itu, bukan Mobile Legends-nya gitu loh. Karena memang Mobile Legends ataupun hal-hal lain konsumsi zaman sekarang gitu kan, medsos gitu kan, digital zaman sekarang gitu, drakor itu tuh sifatnya adiktif gitu. Itu tuh ngasih kita sesuatu yang bikin kita kecanduan. Di mana tantangannya sekarang itu adalah perlunya ditanamkan untuk mengontrol gitu. Konsumsi orang zaman sekarang itu perlu dikontrol. Baik itu digital ataupun hal-hal yang sifatnya pleasure gitu kan, yang membuat senang gitu. Karena kalau nggak adiktif banget gitu loh. Kalian pernah nggak menonton suatu film atau serial gitu kan, kalian nge-binge dari pagi, sore, malam sampai paginya lagi gitu. Dan kalian berpikir, oh kalau udah selesai ini serialnya, saya akan melakukan aktivitas gitu. Tapi apakah benar kalian melakukan aktivitas? Jawabannya tidak gitu kan. Kalian justru di sini kelelahan gitu. Adiksi itu membuat kita tuh drain, kita itu dikuras habis gitu emosionalnya. Hingga akhirnya kita malah kelelahan sendiri gitu. Nah, Mobile Legends pun sama gitu. Mobile Legends itu punya adiksi yang luar biasa di situ gitu loh. Makanya konsep atau konteksnya ini adalah kecanduannya itu yang berbahaya. Karena memang banyak sekali ditemukan orang-orang tua yang mengeluh nih gitu ketika anaknya Mobile Legends dia menjadi tidak teratur gitu kan. Dia pulangnya jadi sore, kemudian gampang marah, kadang gampang emosional sama orang tua, sifatnya kayak menantang gitu kan, mengancam gitu kan. Nah, perilaku-perilaku seperti inilah, perilaku menantang, mengancam gitu kan, tidak sabaran, pengen cepat-cepat, ini khas dari suatu adiksi gitu kan. Artinya bahwasanya yang kita perlu concern, yang perlu kita sorot itu di adiksinya ini gitu. Karena at least kita nggak akan mungkin bisa ngilangin Mobile Legends ini. Nggak mungkin anak kita yang udah biasa main Mobile Legends tiba-tiba di stop, suruh berhenti gitu. Itu akan sangat sulit karena udah ada adiksi di situ. Yang paling jadi PR kita adalah bagaimana kita bisa mengontrol anak kita di situ. Bahwasanya kita bisa meyakinkan pada mereka bahwa sesuatu yang enak ini harus di-stop, harus dibatasi, diganti oleh sesuatu yang lain gitu kan. Karena memang sebuah pleasure itu harus dibatasi, teman-teman. Kenikmatan kita mengonsumsi dari sebuah layanan digital itu sifatnya adalah sebagai rehat daripada aktivitas kita. Jadi ada aktivitas fisik, aktivitas belajar mungkin ya, aktivitas bekerja, itu di-break, direhatkan dengan konsumsi tadi gitu, dengan jam tertentu gitu. Jangan sampai kebalik, justru malah aktivitasnya adalah aktivitas konsumsi ini gitu kan. Nah, inilah tantangannya sebenarnya di sini gitu. Bagaimana Mobile Legends ini punya adiksi yang harus kita kontrol. Nah, untuk bisa mengontrol yang namanya Mobile Legends ini, perlu yang namanya pendidikan dasar ya. Jadi, intinya bagi kalian yang mungkin belum punya keturunan, atau belum punya anak, atau anak masih kecil, 10 tahun pertama itu sangat fundamental banget gitu. Dari anak kecil sampai dengan lulus SD,
pentingnya parenting orang tua ya yang mengajar bahwa oke, kamu boleh melakukan ini tapi dibatasi ya. Itu sangat penting. Ya. Pendidikan dasar kita dari orang tua, dari pihak sekolah menanamkan bagaimana disiplin secara benar itu sangat penting, teman-teman. Karena memang ya digital ini membuat kita kurang bersosialisasi gitu kan. Banyak ketika kita makan malam bareng keluarga, kita ngariung bersama teman-teman yang lain gitu kan, ngumpul gitu kan. Ada orang yang main gadget gitu, main game. Itu kan tidak enak sekali itu dipandang gitu. Ada orang ngasih sambutan, ngasih sepatah dua patah kata di sebuah forum, tapi yang disambuti justru malah menatap layar. Itu kan pasti nggak enak ya, teman-teman. Nah, yang namanya fundamental bersosialisasi itu sangat penting gitu kan. Itu konteks yang harus menjadi tantangan. Apalagi bagi saya ya, saya ini kan termasuk orang yang tidak pernah memainkan game gitu, hampir nyaris gitu. Seumur hidup saya cuma mainkan 2 game, itu yaitu PES, Pro Evolution Soccer, dan juga GTA San Andreas. Itu udah game jadul banget ya. Sekali ini saya justru adiksinya ke lain gitu, adiksi bikin konten kayak gini, dan juga adiksi anime. Yang mana setelah saya rasakan, yang saya pelajari, itu memang harus dibatasi teman-teman gitu. Bahwa saya itu harus tegas disiplin, dan itu dimulai dari perjalanan yang tidak panjang, itu dimulai dari milestone yang cukup lama gitu kan. Tapi akhirnya ini bisa terbentuk untuk bisa mengontrol konsumsi adiksi ini, ya salah satunya adalah Mobile Legends tadi. Tentunya yang paling penting adalah kita bisa membatasi dan mengganti dengan kesenangan lain. Perlu ditanamkan kepada pendidikan di orang-orang sekitar kita yang mungkin suka main Mobile Legends, bahwasanya ada nih kesenangan-kesenangan yang mungkin dopaminnya gitu kan, adiksinya nggak segede main Mobile Legends. Tetapi di situ bahwasanya ada kesenangan yang kamu bisa dapatkan lain gitu loh. Karena memvariasi kesenangan dengan menyeimbangkannya dengan aktivitas dan kewajiban itu sebenarnya adalah komposisi yang paling pas gitu. Bahwasanya manusia kan harus seimbang ya. Apa yang dia kerjakan dan apa yang dia rewardkan gitu. Dan makin dia bervariasi, itu makin bagus gitu. Jadi mungkin dia bisa menemukan kesenangan nih ketika mungkin dibatasi berapa jam doang dia main Mobile Legends-nya gitu kan. Setelah itu dia dapat kesenangan dengan interaksi sama orang tua gitu, mendapat kesenangan ngobrol sama circle-nya dia gitu, mendapat kesenangan dengan makan bareng keluarga di malam hari. Itu perlu nih, harus ada kesenangan-kesenangan lain. Ya kalau kita nggak bisa menemukan kesenangan lain yang bisa menggantikan gitu kan batas waktu dia main Mobile Legends, ya dia akan kembali main ke situ lagi gitu. Uniknya sekarang ini banyak orang-orang tua gitu yang bahkan terpaksa main Mobile Legends juga gitu. Apakah karena dia masa kecil kurang bahagia? Tentu tidak gitu. Tapi demi dia bisa interaksi sama anaknya gitu. Itu kan hal yang luar biasa, apa ya, ironis gitu kan. Bagaimana untuk dia bisa memainkan anaknya, dia ikut main gamenya tersebut gitu loh. Untuk bisa membersamai anaknya gitu kan. Saya nggak bisa membayangkan nih, misalkan saya nih yang masih nggak suka main game gitu kan. Tiba-tiba ketika faktanya bahwa mainan Mobile Legends ini digandrungi oleh anak-anak generasi Z ke bawah, generasi Alpha atau generasi yang akan mendatang, itu mau nggak mau bisa jadi memaksa kita untuk ikutan main Mobile Legends demi kita bisa satu frekuensi sama anak kita, kita lebih bisa mengelus dia, kita bisa mengarahkan mereka gitu loh. Dan ini fenomena ini dilakukan oleh banyak orang, termasuk bahkan para ustadz-ustadz kita gitu loh. Banyak para ustadz-ustadz, para orang terpelajar gitu. Mereka melakukan upaya ini loh, demi bisa lebih dapat budi dengan anaknya gitu kan. Jadi garis merahnya di sini adalah adiksinya ini yang berbahaya. Mobile Legends-nya ya tetap Mobile Legends gitu loh. Itu sama seperti kita mengkonsumsi K-pop, mengkonsumsi anime, mengkonsumsi junk food, mengkonsumsi film gitu kan. Tetap adiksinya yang berbahaya ini ya harusnya bisa kita kontrol. Usut punya usut, ternyata Mobile Legends ini salah satu permainan yang cukup rumit loh teman-teman gitu. Kalau misalkan mungkin ada yang bilang sepak bola itu bisa dipahami, nah Mobile Legends ini aturan mainnya itu lebih kompleks lagi, lebih rumit daripada kita bermain bola gitu loh. Bayangkan ada 5 karakter dan ada beberapa istilah split skin gitu kan. Ya saya kurang tahu ya karena saya nggak pernah main gitu. 5 karakter menghadapi lawan, itu harus karakternya untuk menghadapi lawan ini harus pendekatannya berbeda-beda gitu loh. Setiap lawan tertentu, setiap karakter yang dimainkan, itu ada aturan-aturan tertentu gitu loh. Nah, kompleksitas ini ternyata menurut penelitian itu bisa membuat
faktanya ya, ini berdasarkan penelitian, ilmuwan yang ngomong gitu, orang-orang yang biasa main Mobile Legends, ya, ini orang-orang yang cenderung bisa melakukan problem solving di kehidupannya gitu loh. Karena dia banyak sekali menemukan kompleksitas di Mobile Legends ini gitu loh. Jadi terlepas dari adisinya ya, ini Mobile Legends itu membuat kita itu pemainnya ya, itu mengalami kompleksitas gitu. Menghadapi karakter tertentu, menghadapi karakter A, B, C, ini pendekatannya beda-beda. Dan itu memudahkan mereka dalam problem solving selama mereka bisa menarik apa yang mereka pelajari dari Mobile Legends ini ke dalam kehidupan mereka gitu. Nah, sayangnya adalah mereka nggak menarik itu, mereka terlalu teradiksi gitu. Jadi ingatnya lupa dengan kehidupan sosial masing-masing. Kita sangat tidak ingin ya anak-anak kita gitu kan itu jauh dari kita dan lebih dekat dengan game gitu loh. Kita pengen ada tempat bagi mereka untuk main game, dan ada tempat bagi mereka bahwa digital itu tidak selalu menyenangkan, tetapi ya ketemu inilah, ngobrol offline inilah yang menyenangkan, teman-teman. Nah, konsumsi zaman sekarang yang bentuknya ini berupa game-game seperti Mobile Legends ataupun permainan yang lain ini akhirnya banyak ditiru ya di dunia pendidikan. Banyak sekarang pengembangan teknologinya pendidikan menggunakan metode gamifikasi supaya ilmu ini bisa lebih gampang dicerna oleh siswa-siswa ya. Jadi memang karena mungkin sekarang zamannya adalah zaman apapun dibuat game gitu. Inisiatifnya akhirnya pendidikan pun dibuat gamifikasi. Bahkan kemarin di Yuk Ngaji itu, dia mencoba untuk menerjemahkan nih konsep gamifikasi di Mobile Legends itu ke dalam nilai-nilai dakwah gitu loh. Jadi sekelas Yuk Ngaji itu lagi merancang nih gimana nih kita bisa bikin dakwah pengajian itu seenak gitu kan, seenak main Mobile Legends gitu lah. Segamifikasinya itu bisa serumit, sekompleks, tapi seantusias kita main Mobile Legends gitu. Artinya memang fakta bahwa gamifikasi ya mengubah Mobile Legends ini, nilai-nilainya ini ke dalam suatu penerapan pendidikan, penerapan dakwah, itu sudah menjadi tren zaman sekarang. Makanya tadi kenapa ada pemimpin suatu daerah yang justru malah memasukkan ini ke dalam ekstrakurikuler gitu loh. Bahkan ini sudah di ekspor. Karena sebenarnya kalau kita bisa ngontrol ya, itu sebenarnya bagus gitu. Ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan untuk justru problem solving di kehidupan yang nyata gitu. Hanya saja ya yang namanya konsumsi zaman sekarang itu adiksinya kuat sekali teman-teman. Itu saja konten kali ini. Jadi intinya garis benangnya adalah kenapa dilarang, kenapa orang-orang pada ngeluh, kenapa pengen dibawa ke barak militer. Nah itu sebenarnya lebih ke adiksinya, sehingga orang-orang itu lupa gitu bahwa mereka itu hidupnya bersosial, mereka punya orang tua, mereka punya saudara, mereka punya me time bersama keluarga gitu. Itu yang ingin dikembalikan lagi. Kehidupan di tahun 90 itu not bad ya, meskipun jadul tapi kehidupan itu merasa kita lebih sosial gitu dibandingkan kehidupan sekarang yang jauh lebih terdigitalisasi tapi membuat kita sendiri gitu. Jadi diadiksinya. Sementara justru kalau misalkan Mobile Legends ini bisa kita ambil nilai gamifikasinya, problem solvingnya, rumus-rumus cara dia menyelesaikan masalah ini bisa kita terapkan di pendidikan, di dakwah, justru dia malah menjadi positif dengan sarana gamifikasi tadi. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana penduduk kalian? Apakah kalian juga punya teman atau kerabat yang juga kecanduan Mobile Legends? Bisa sharing di sini. Silahkan like kalau kalian merasa konten ini berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.